Bapak Ibu Saudara sekalian, kakak-kakak semua, kita akan mulai untuk pengenalan dan pemanfaatan AI guna menunjang pelayanan guru sekolah minggu. Ya, jadi akan ada dua materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, panggilannya dan juga pengenalan AI atau AI for God. Ya, semua sepakat ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kakak-kakak semua, kalau saat ini dunia sudah memasuki era baru, yaitu era AI. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai guru sekolah minggu, pelayan-pelayan anak, atau mungkin orang percaya, siap memasuki era AI ini? Karena bagaimanapun juga ya, semakin lama semakin berkembang dan kita melihat AI is in all dan AI for all. Ya, saya yakin semua sepakat dan sekarang tidak ada lagi yang mungkin tidak terpapar dengan AI ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Apalagi di depan mata kita ya, anak-anak sekolah minggu, remaja-remaja yang kita layani ya, setiap hari mungkin mereka berbicara tentang AI, bahkan mengkonsumsi dan memanfaatkan AI itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, kita bagaimana? Apakah sudah ada ya AI sendiri di dalam gereja atau di dalam sekolah minggu kita? Apakah sudah menjadi bagian atau menjadi perhatian khusus bagi kita? Ini pertanyaannya ya. Bagaimana dengan sekolah minggu dan guru sekolah minggu pada era digital atau era AI ini ya, karena anak-anak sudah terpapar dengan AI. Kita ketinggalan, kalau kita ketinggalan bagaimana kita bisa menolong mereka menggunakan AI ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu ya, kita harus kembali lagi kepada dasar ya. Ketika kita memasuki era AI ini, mungkin ada yang merasa takut, ada yang merasa gentar ya, karena saya merasa gaptek, saya merasa tidak bisa mengerjakan dengan teknologi AI ini sekarang gitu ya. Tetapi ya mari kita mulai dulu sekarang. Kembali lagi, merefresh lagi ya semangat kita atau melihat lagi sumbernya ya. Bagaimana kita bisa melakukan panggilan Tuhan untuk menjadi guru sekolah minggu khususnya pada era digital atau era AI ini. Pertanyaan pertama ya, mungkin ini perlu selalu kita ingat pada awalnya dahulu, ketika kita menjadi guru sekolah minggu, apa yang menjadi panggilan kita? Ini yang harus selalu kita ingat ya. Ketika kita menjadi guru sekolah minggu, bagaimana Tuhan memanggil kita? Bagaimana Tuhan memberikan hati kepada kita untuk membawa anak-anak ini datang kepada Tuhan. Sehingga ya pada era digital atau pada era AI ini ya, kita masih terus mengingat, kita masih terus menjaga panggilan itu. Nah, sama sebenarnya ya ketika kita menjadi guru sekolah minggu ya, ketika masih era non-digital, masuk era digital, dan sekarang masuk era AI ya. Pertanyaan penting ya ketika kita menjadi seorang guru sekolah minggu adalah yang pertama harus mengerti panggilan kita. Lalu yang kedua kita mengerti ladang pelayanan kita. Dan yang ketiga kita mengerti teknologi. Ya ini adalah hal-hal yang perlu kita lihat ketika kita menjadi guru sekolah minggu. Dan saya yakin dan percaya ketika kita semua menjadi guru sekolah minggu ya, pasti dalam satu titik kehidupan kita akan melihat dasar yang Tuhan tanamkan begitu kuat di dalam hati kita, yaitu dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini. Pergilah, muridkanlah semua bangsa, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarkanlah mereka untuk menaati semua yang aku perintahkan kepadamu. Aku selalu bersamamu bahkan sampai kepada akhir zaman. Ini harusnya menjadi dasar kita untuk menjangkau atau ketika kita masuk dalam pelayanan anak ya, dalam era apapun. Jadi panggilan sekolah minggu, panggilan guru sekolah minggu sama seperti ketika kita menjadi seorang apa? Penginjil ya sebenarnya ya, tetapi kita menjangkau anak-anak. Pertanyaan penting ketika kita kembali lagi kepada dasar panggilan kita. Ketika kita pergi menjangkau anak-anak, kita pergi kemana? Dan pada era digital ini, pastilah kita harus pergi ke ladang digital. Kita harus pergi ke dunia AI. Di sanalah kita bisa bertemu dengan mereka. Dan kepada siapa kita membagikan tentang kasih Tuhan ini? Tentu saja kepada anak-anak generasi digital saat ini. Dan kita sebut itu sebagai suku digital atau suku AI. Dan apa yang harus kita ajarkan kepada mereka? Ajarkanlah mereka untuk menaati semua perintah, ya semua yang aku perintahkan kepadamu. Dan ini adalah prinsip dari misi dan pemuritan pada era digital ini. Dan jangan takut ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kakak-kakak semua ya. Era apapun itu, zaman apapun itu, ketika Tuhan memanggil kita menjadi seorang pelayan anak, janji Tuhan selalu berlaku bagi kita sepanjang waktu. Penyertaan Tuhan akan berlaku kepada kita sampai pada akhir zaman. Dan itu berlaku dalam perubahan teknologi saat ini. Jadi semangat ya, jangan lagi ada yang bilang saya nggak bisa, saya gaptek dan sebagainya. Karena Tuhan akan menolong kita kalau kita mau belajar ya untuk masuk ke dalam dunia digital dan menginjili suku digital ini. Lalu yang kedua, ketika kita menjadi guru sekolah minggu pada era digital atau era AI ini, kita harus mengerti ladang.
Dan saat ini Tuhan tempatkan kita di Indonesia, bukan Bapak Ibu Saudara sekalian ya, saya senang sekali ya melihat pendaftaran itu ya, tidak hanya di Jawa tetapi di luar Jawa banyak sekali yang juga ikut ya masuk untuk mengikuti kegiatan ini. Karena apa? Saat ini Tuhan memanggil kita untuk melayani di Indonesia. Dan kalau kita lihat statistik penduduk di Indonesia ya, sensus penduduk terakhir dilakukan itu tahun 2020 yang lalu, dan waktu itu jumlah penduduk Indonesia sekitar 270 jiwa, dan sekarang ya pasti sudah 280 juta lebih ya kalau tahun 2026 ini. Dan kita lihat jumlah penduduk terbesar ya, golongan usia terbesar ya yang ada di dalam statistik penduduk Indonesia yang terbesar itu adalah usia 0 sampai 25 tahun. Kalau kita lihat statistiknya di sini ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ini Gen Z, ini statistiknya tertinggi ya di antara kelompok usia yang lain ya. Jika ditambah dengan post Gen Z, yaitu sekarang adalah mereka generasi Alpha ya, itu semakin besar lagi, hampir mencapai 40%. Wow, ini merupakan satu ladang misi yang begitu subur bagi kita. Siapakah mereka? Mereka ini adalah yang lahir pada abad ini, yang lahir pada era digital, dan saat ini mereka lahir pada era AI. Dan inilah yang disebut dengan budaya dan suku yang baru yang ada di era digital saat ini. Mereka adalah ladang pelayanan yang baru, ladang pelayanan yang besar dan terbesar saat ini, yaitu suku digital atau suku AI. Dan sekarang mereka ada di mana? Mereka ada di depan mata kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi apakah kita melayani mereka sesuai dengan dunianya, sesuai dengan sukunya, ya? Istilah suku digital atau AI ini sebenarnya adalah istilah yang dipakai dalam dunia misi ya. Biasanya di dalam dunia misi itu ada istilah suku yang belum terjangkau atau suku terabaikan. Mungkin di sini ada yang terlibat dalam pelayanan misi dan pasti tidak asing dengan istilah ini ya. Biasa disebut dengan STA, suku terabaikan. Dan pada era digital ini, kakak-kakak semua, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ada kelompok masyarakat yang sering terluput dari perhatian gereja. Dan mereka ada di sekitar kita setiap hari, yaitu suku digital. Terkadang kita sibuk ya mengirim masuk ke pelosok-pelosok untuk mengabarkan Injil. Itu pun masih penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi jangan lupa pada era digital ini ya, di depan mata kita sendiri, mungkin di samping kita atau di rumah kita, di gereja kita, ada suku terabaikan yang seharusnya tidak boleh luput dari perhatian kita. Mereka disebut sebagai suku digital. Mengapa disebut suku digital? Ya, menurut Mark Pransky ya, mereka ini adalah penutur asli bahasa digital dari komputer. Jadi mereka belajar ya dari komputer, video game, dan internet. Guru pertama mereka itu adalah gadget mereka. Dan mereka terbiasa menerima informasi dengan sangat cepat dan instan. Hidup mereka adalah digital. Dan sekarang suku digital ini tidak hanya suku digital, tetapi juga suku digital plus, ya. Suku digital plus suku AI, ya. Suku digital disebut sekarang masuk ke dalam suku AI karena apa? Mereka ya sekarang, anak-anak yang lahir sekarang, lahir dalam peralihan era digital menuju kepada era AI. Bahkan sekarang generasi beta sudah masuk dalam lahir dalam era AI. Dan mereka saat ini sudah menggunakan AI sebagai alat mereka sehari-hari. Mulai dari asisten virtual, chatbot, ya, sampai membuat alat-alat untuk membuat konten kreatif, belajar, dan sebagainya. Mereka secara natural belajar menggunakan AI untuk itu. Tetapi apakah gereja mengajarkan kepada mereka secara natural menggunakan AI untuk dibawa kepada Tuhan? Ini yang menjadi tanda tanya besar atau menjadi PR bagi kita saat ini. Dan inilah mereka, ya, generasi digital atau suku digital yang ada di gereja kita saat ini, yaitu ada Gen Z, ya, lalu ada generasi Alpha, lalu ada generasi Beta. Nah, ketika membuat bagian ini ya, ada satu hal yang ingin saya sampaikan ya, karena di sini ada satu riset terbaru ya. Ketika kita ingin melayani semua generasi digital yang ada di gereja ya, kita seharusnya memahami mereka ya, memahami mereka yang saat ini kita layani. Ini satu riset terbaru dari Bilangan Research Center gitu ya, bahwa saat ini generasi yang ada di gereja kita ya cenderung merasa tidak betah berada di gereja karena apa? Sikap orang dewasa yang cenderung menghakimi ya, menilai mereka secara negatif ya, dan mereka tidak berhasil menemukan komunitas atau teman atau sahabat di gereja, sehingga itu menjadi PR yang luar biasa. Sebentar ini sepertinya sebentar ya. Sepertinya ada masalah ini tadi. Oke. Sebentar saya stop share dulu. Lalu saya share screen lagi.
Sebentar. Bentar ya Bapak Ibu. Oke, nah sekarang kita akan mengenal satu persatu. Maaf, sekalian ya. Sekarang kita akan mengenal satu persatu ya, suku digital yang ada di dalam gereja kita saat ini. Yang pertama ini adalah Gen Z. Gen Z ini lahir sekitar tahun 97 sampai bisa dihitung juga sampai tahun 2012. Mereka disebut digital native awal. Karena apa? Mereka lahir ketika bersamaan lahirnya teknologi digital, ada internet, media, dan sebagainya. Dan mereka mencari Tuhan lewat dunia tersebut. Ini menjadi garis bawah yang sangat penting ya, ketika generasi digital lahir, ketika Gen Z lahir. Dan mereka adalah orang yang generasi yang mandiri dan ekspresif. Mereka sangat suka kebebasan ya. Mereka banyak yang tidak tertarik dengan formalitas agama. Bukannya mereka tidak tertarik dengan hal-hal yang sehubungan dengan agama, tetapi mereka tidak tertarik dengan formalitas, dengan tradisi-tradisi lama. Mereka ingin dalam pertumbuhan rohani mereka di gereja ada relasi nyata yang jujur dengan pemimpin gereja untuk mereka bisa mengenal Tuhan, relate dan relevan dengan mereka. Mereka juga generasi yang sangat cepat belajar melalui ya teknologi visual, lebih suka belajar dengan video pendek, gambar, emoji daripada cuma dengan teks-teks panjang. Dan mereka adalah generasi real time. Maksudnya apa? Terbiasa hidup cepat. Kalau kita tanya sesuatu biasanya, saya cari dulu di internet ya. Atau mencari apapun, solusi apapun mereka lakukan dengan apa? Dengan mencarinya di dalam dunia digital. Ya, sehingga mereka disebut dengan generasi real time. Dan mereka adalah sebenarnya ya, Gen Z ini adalah generasi yang sangat haus dengan komunitas yang bisa menerima mereka. Dan mereka sangat berharap gereja bisa jadi tempat yang ramah, aman, dan mendengar mereka. Nah, ini tadi terlompat dari sini ya. Nah, ini adalah riset terbaru dari Bilangan Research Center ya, dan ini menunjukkan betapa pentingnya ya, betapa pentingnya untuk segera menjangkau Gen Z ini. Sebenarnya ada satu survei terbaru ya, kalau saya kemarin ketika mempersiapkan materi ini, sebenarnya di luar negeri ya, di Amerika itu ada riset terbaru, tingkat kedatangan Gen Z di gereja itu sebenarnya tahun 2025 itu meningkat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi sayangnya tingkat kehadiran mereka di gereja tidak signifikan dengan tingkat pertumbuhan rohani mereka atau pengenalan mereka akan Tuhan. Tetapi di sini sebenarnya ada harapan, ya, ada harapan. Bagaimana? Apakah gereja sudah menyiapkan tempat yang aman dan ramah untuk mereka? Dari hasil ya survei ini dikatakan sikap orang dewasa yang cepat mengkoreksi ketika mereka pakai HP, jangan pakai HP di sini gitu ya. Dan mereka tidak memberikan ruang untuk memahami Gen Z ini ya, perlahan akan membuat Gen Z memilih untuk menjauh. Di sisi lain, gereja harusnya menjadi rumah ya, menjadi rumah, tetapi tidak selalu berhasil karena mereka tidak bisa menemukan teman atau sahabat di dalam gereja. Dan ini juga salah satu ya hasil survei dari Bilangan Research Center tentang 5 top 5 gereja yang paling dicari Gen Z. Ada komunitas yang hangat dan peduli, ya, ada kejelasan pertumbuhan, suasana pujian, khotbah yang relevan dan mudah dimengerti. Ini mungkin perlu digarisbawahi ya. Khotbah yang relevan dan mudah dimengerti. Mereka terbiasa mendengarkan ya, mungkin tidak terlalu menggurui, tetapi ada dipaparkan, disajikan juga dalam bentuk visual ya, dan sebagainya, sehingga itu relate dengan mereka dan melibatkan mereka dalam pelayanan di dalam gereja. Kalau gereja masih menggunakan cara-cara lama, bagaimana mereka bisa mendapatkan, bagaimana mereka bisa terlibat dalam pelayanan di gereja saat ini, karena dunianya sudah berbeda. Ini menjadi PR besar bagi kita. Lalu suku digital baru yang muncul pada era era AI ini adalah generasi alpha dan generasi beta. Inilah yang menjadi anak sekolah minggu kita saat ini ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Mereka ya masih bisa dikatakan lah yang lahir 2010 sampai 2024. Saat ini inilah yang kita hadapi di dalam sekolah minggu. Lahir pada era digital,
peralihan ke era AI ini yang generasi alpha. Lalu mereka belajar teknologi lewat teknologi interaktif, bukan lagi teknologi pasif yang hanya mencari di Google, tapi mereka juga sudah ada teknologi interaktif, mereka bisa berbicara juga dengan mesin. Tantangannya juga besar ya, fokus rendah, ketergantungan layar, penyakit digital juga banyak menjangkit dalam kehidupan generasi alpha kita saat ini. Sehingga mereka sangat membutuhkan fondasi nilai dan identitas yang kuat ketika mereka berada dalam satu komunitas atau di dalam gereja. Kalau generasi beta, ini yang baru aja lahir nih, tahun 2025. Jadi kalau sekarang mungkin umurnya baru setahun ya. Dan mereka ini paling AI native. Karena apa? Mereka betul-betul lahir ketika teknologi AI itu sudah dipakai dan sudah ada. Ya, sehingga ke depannya mereka pasti akan belajar berbasis ya virtual reality, AI adaptif ya. Bahkan mereka akan punya, ini sudah ada forecast-nya, ada rencana, ada perkiraannya ya. Mereka akan punya identitas yang unik, mereka akan melakukan personalisasi yang tinggi, mereka akan punya privasi yang cukup ketat untuk mereka jaga ya. Mereka sangat rentan dengan hal itu ya. Lalu tantangannya apa? Mereka perlu kita jaga supaya mereka punya keseimbangan antara teknologi dan relasi nyata, baik dengan sesama maupun dengan Tuhan. Ini menjadi PR bagi kita saat ini ya. Lalu bagaimana dengan suku digital atau suku AI di dalam gereja kita? Apakah saat ini kita melihat secara kuantitas atau kualitas menurun? Mungkin kelihatannya masih banyak ya. Mungkin saya lihat beberapa gereja sekolah minggunya masih cukup banyak anak jumlahnya. Tetapi secara kualitas, apakah juga masih tinggi? Apakah kualitasnya juga tidak menurun? Lalu kalau misalnya ada yang pergi atau tidak ada di gereja, mereka hilang dari gereja, kenapa? Kemana mereka? Dan mengapa mereka hilang? Ini yang menjadi pergumulan kita saat ini sebagai seorang guru sekolah minggu. Kenapa kuantitas atau kualitas generasi digital di dalam gereja kita menurun ya? Kenapa mereka hilang dari gereja? Kemungkinan ya besar karena generasi berbeda. Guru sekolah minggunya mungkin ya bukan berasal dari generasi mereka. Sehingga ada gap yang lumayan besar. Guru sekolah minggu juga bergumul bagaimana bisa melayani mereka, dan ketika kita tidak bisa mengejar atau tidak bisa berusaha untuk relevan dengan mereka dengan cara mereka belajar ya, itu akan membuat mereka merasa oh ini bukan rumahku, bisa jadi ya. Lalu juga ya strategi untuk menjangkau generasi digital di dalam gereja mungkin tidak pernah dipikirkan secara khusus ya mereka anak-anak datang ke sekolah minggu, yuk kita layani mereka, nyanyi, kesaksian ya, ada aktivitas dan sebagainya. Apakah ini masih menjadi cara penjangkauannya relevan bagi generasi digital saat ini? Ya, ini juga tanda tanya besar bagi kita. Dan apakah kita sudah punya strategi untuk menjangkau mereka dengan cara yang baru sesuai dengan era ketika mereka lahir saat ini? Ini peringatan cukup membuat kita harus waspada, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Layanilah mereka. Tetapi jangan pernah mencoba merebut mereka dari dunianya. Ya, jangan, karena ketika kita bilang no HP di gereja atau di dalam kelas sekolah minggu ya, di gereja mungkin ada aturan tersendiri ya, tetapi di dalam kelas sekolah minggu, tempat yang seharusnya kita bisa lebih menolong mereka untuk menggunakan gadget mereka bagi Tuhan, justru kita minta mereka jangan bawa handphone ke sekolah minggu, jangan pakai handphonemu itu di dalam kelas ya. Lakukan saja dengan cara-cara yang lama, dengerin saya bicara ya. Dengan cara itu kamu bisa belajar firman Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pernah merebut mereka dari dunianya. Mereka suku digital, mereka adalah generasi AI, sehingga seharusnya dunia mereka ada di sana. Bagaimana supaya kita tidak merebut mereka untuk keluar dari dunianya? Kita yang harus masuk ke dalam dunia mereka. Kita yang harus menolong mereka untuk memakai atau menggunakan semua keterampilan mereka dengan teknologi-teknologi itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana caranya? Kakak-kakak semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti halnya seorang penginjil ya. Sebenarnya di dalam kelas sekolah minggu itu kita sedang melakukan penginjilan, yaitu penginjilan kepada suku yang terabaikan ini, yaitu kepada suku digital atau suku AI. Sehingga ya harusnya kita menggunakan prinsip-prinsip misiologi. Pertanyaan dasar adalah suku digital atau AI sekarang ada di mana? Pernah nggak kita pikirkan ketika kita membuat strategi untuk menjangkau mereka? Bagaimana cara mereka berkomunikasi? Pernah nggak gereja memberikan pelatihan khusus kepada guru-guru sekolah minggu? Bagaimana berinteraksi dengan generasi Gen Z atau generasi Alpha, bahkan sampai generasi Beta? Bagaimana mereka berinteraksi? Pernah nggak kita belajar dari mereka?
memperhatikan cara mereka berinteraksi, ya, bagaimana kebiasaan atau cara hidup mereka. Ini pertanyaan-pertanyaan dasar yang biasanya diberikan kepada seorang penginjil sebelum mereka masuk ke dalam tempat mereka melayani dan bagaimana mereka bisa melebur atau bisa melayani di sana. Dan ini biasa disebut dengan 4 fondasi dasar, yaitu lintas geografis, ya. Lintas geografis itu adalah memastikan, ya, kita berada di tempat mereka yang kita jangkau itu berada. Kalau suku digital kan ada di era digital, ada di dunia digital atau dunia AI, ya. Mari kita pergi ke sana. Lalu lintas bahasa. Lintas bahasa ini bicara tentang cara berkomunikasi, ya. Bagaimana mereka berkomunikasi, dengan cara apa mereka bisa berbicara, begitu ya, atau mereka bisa saling memahami satu sama lain. Lalu ada lintas sosial. Lintas sosial ini bicara tentang bagaimana sih mereka berinteraksi di dalam media sosial, ya, dengan bahasa-bahasa tertentu. Lalu ada namanya lintas budaya, ya. Michelle Foundation yang keempat yaitu lintas budaya. Bagaimana cara kebiasaan hidup mereka, bagaimana mereka mempelajari atau bagaimana mereka menjalani hidup mereka pada era digital atau era AI ini. Ini yang harus dipelajari dengan serius oleh para pelayan atau para guru sekolah minggu pada era AI ini. Lalu ada prinsip berikutnya, ya, yaitu pemuritan 3H. Pemuritan 3H ini adalah prinsip pemuritan yang klasik, yang dasar. Ya, kalau kita semua di gereja sudah diberikan pembekalan tentang pemuritan, ya, pasti tahu prinsipnya 3H, head, heart, and hand. Ketika kita mengajarkan murid-murid kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, ya, kita pastikan mereka cerdas dalam memahami firman Tuhan. Itu sebabnya kita punya program-program supaya anak-anak ini bisa belajar firman Tuhan. Bahkan mungkin ada cerdas cermat, ya, mungkin ada program-program mengajar yang sangat rapi dan struktur. Bahkan mungkin ada gereja yang punya buku, ya, untuk menolong guru-guru sekolah minggu ini bisa punya arahan di dalam mengajar sekolah minggu, sehingga menolong anak-anak itu punya kecerdasan dalam memahami firman Tuhan. Diharapkan dengan itu, ya, anak-anak ketika bisa memahami firman Tuhan, mereka akhirnya hatinya terbuka, dibukakan oleh pencerahan karena firman itu, dan mereka punya hati untuk melayani Tuhan. Dan, ya, mereka bisa mengaplikasikan firman Tuhan itu di dalam kehidupan. Ini prinsip pemuritan yang klasik. Tetapi sekarang kan kita ada di dalam era digital dan era AI ini, ya, kakak-kakak semua, ya. Kalau ini 3H, kurang apa dong untuk era sekarang? Apa yang kurang nih kira-kira? Yang saat ini kok tidak ada di sini? Ya, mungkin ada yang menjawab handphone, betul sekali. Ya, ketika kita memuridkan anak-anak pada era digital ini, ya, remaja anak-anak kita pada era digital ini, satu hal lagi yang harus kita pastikan, device yang ada di tangan mereka, atau, ya, itu handphone yang ada di tangan mereka, harus kita pastikan mereka tahu, mereka bisa pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka bisa pakai itu untuk pertumbuhan iman mereka. Dan mereka bisa pakai itu untuk memberkati lebih banyak orang dengan handphone yang ada di tangan mereka. Pernah nggak kita fokus dengan itu? Atau kita nggak mau ambil pusing dengan handphone yang mereka pakai? Handphonemu di rumah, di sekolah minggu saya tidak peduli dengan handphonemu. Jangan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita ketemu anak-anak kita cuma seminggu sekali. Sedangkan mereka berinteraksi dengan handphone mereka bahkan mungkin hampir 24 jam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita tidak melibatkan atau tidak memasukkan handphone ini untuk kita muridkan juga, tanda kutip, ya, sehingga di tangan murid-murid kita itu bisa menjadi alat yang luar biasa untuk pertumbuhan iman mereka, kita akan kehilangan mereka. Sehingga perlu adanya pemuritan tidak hanya 3H, tetapi 4H. Tetapi sekarang kita juga masuk dalam era AI, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Dan ketika kita masuk dalam era AI ini, ya, ada lagi yang harus kita pastikan supaya pemuritan ini betul-betul komplit, ya, supaya kita bisa menjangkau mereka, yang kita sebut dengan H kelima, yaitu high tech. Ya, high tech ini bisa berarti, ya, high tech, teknologi yang high, tinggi, gitu, ya. Tetapi di sini yang kami tekankan adalah high. High itu, ya, supaya lebih mudah diingat, ya, hai, gitu, ya, itu kalau kita menyapa, ya, hai, gitu, ya, itu berarti bicara tentang relasi. Teknologi yang diciptakan saat ini, terutama teknologi AI, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah teknologi yang didorong, diciptakan untuk membuat relasinya dengan mesin, gitu, ya, dan kita bisa berbicara dengan mesin. Tetapi pada era teknologi yang yang sangat menekankan relasi ini, ya, anak-anak atau remaja kita juga berada di dalam dunia yang digital, yaitu dunia sosial. Dan teknologi mereka yang mereka gunakan adalah teknologi conversational, teknologi yang bisa menolong mereka untuk belajar. Kemarin ketika ada tamu yang datang ke Sabda, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, mereka ini sedang berbicara tentang bagaimana AI dalam remaja, ya.
dia bertanya kepada muridnya, kamu selama ini ya kalau curhat itu kamu ngomong dengan siapa? Karena guru ini mungkin merasa kok anak-anak ini tidak pernah curhat kepada saya lagi. Ternyata mereka menjawab, sekarang saya kalau curhat kepada ChatGPT. Kenapa? Lebih enak ya, lebih langsung, nggak usah nunggu-nunggu siapapun ya. Saya curhat aja dia akan jawab dan itu menolong saya. Wow, ini sangat berbahaya sekali ya kalau kita tidak menolong mereka ya, bagaimana mereka seharusnya melakukan conversation atau relasi dengan mesin atau teknologi AI ini. Nah, inilah yang menjadi PR guru sekolah minggu. Sehingga dengan prinsip 5H ini ya, komplit 5H ini ya, kita bisa menjangkau mereka dengan penginjilan 5H dan mereka bisa membentuk mereka dengan pemuritan 5H ini. Dan ini adalah kunci untuk kita menjangkau suku digital atau suku AI. Head, heart, and hand juga termasuk HP dan juga teknologi, relasi teknologi sosial dan teknologi konversasional saat itu yang kita masukkan dalam high-tech. Dan itulah sebabnya ya ketika kita akan melakukan lintas budaya, bahasa, sosial tadi ya, dan lintas geografis, dan ketika kita ingin melakukan pemuritan 5H ini, satu hal yang harus kita pastikan, guru sekolah minggu harus mau beradaptasi dan proaktif belajar teknologi digital, terutama teknologi AI untuk dekat dan menjangkau generasi digitalnya. Kapan? Harusnya kemarinnya lagi ya. Tetapi jangan khawatir ya, sekarang nih, jangan tunda besok, sekarang supaya tidak semakin terlambat ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena tadi ya saya ingin tekankan lagi, sekarang dunia sudah memasuki era baru yaitu era AI. AI is in all dan AI is for all. Bagaimana dengan gereja ya? Kenapa sekarang kita harus memastikan bahwa anak-anak ini harus kita bawa untuk bisa memanfaatkan teknologi yang ada di tangan mereka dengan baik. Karena apa? AI is here. Ya, kita tidak bisa lagi menolak AI. Oh, tidak boleh AI masuk dalam gereja. AI is here. Dan AI is here to stay ya. Sampai kita mungkin tidak ada di dunia ini. Apakah AI akan punah? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. AI akan terus berkembang, bahkan semakin berkembang. Dan AI saat ini ya sudah mengubah segala hal. Sekarang yang paling memprihatinkan adalah apa? Karena AI, sekarang tingkat pemutusan hubungan kerja begitu tinggi. Ini sangat apa ya? Bahkan sudah menjadi isu global ya. Ini membuktikan AI mengubah segalanya, bahkan mengubah nanti pelayanan di gereja. Dan bagaimana? Kita harus tolak? Tidak. Yang harus kita lakukan adalah deal with it. Harus belajar beradaptasi sekarang. Proaktif demi masa depan, yaitu dunia atau generasi AI. Oleh karena itu kita akan belajar sebenarnya apa itu AI. Mungkin banyak selama ini yang hanya tahu AI itu ya ChatGPT, kita ngobrol dan sebagainya tanpa tahu ya apa sebenarnya AI, sehingga kita tidak bisa memanfaatkan dengan maksimal atau tidak bisa memanfaatkan sebagaimana seharusnya AI itu dimanfaatkan. Kita akan masuk ya tentang pengenalan apa itu AI. AI ini sendiri sebenarnya mesin ya. Kalau artinya itu adalah mesin yang bisa belajar, mesin yang bisa berpikir seperti manusia ya. Dia mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia ya. Jadi dia bisa melakukan ya tugas-tugas yang selama ini mungkin susah dan sebagainya, tetapi bisa dilakukan sesuai dengan atau mirip seperti dengan kecerdasan manusia. Misalnya menulis, menganalisis, sekarang banyak yang juga yang menggunakan AI untuk membuat gambar dan sebagainya, dan itu sangat menolong bukan ya? Kenapa AI bisa punya hal yang luar biasa seperti ini? Karena apa? AI ini sebenarnya adalah machine learning dan juga dikatakan juga large language models ya. Machine learning ini artinya mesin yang bisa belajar. Sama seperti halnya manusia, kita bisa melakukan segala sesuatu, ya bisa berbicara banyak hal karena kita belajar. Dan AI ini adalah mesin yang bisa belajar. Mesin yang kita bisa minta untuk belajar sehingga dia bisa menghasilkan sesuatu seperti yang kita butuhkan ya. Dan AI ini ya, dia punya data yang begitu besar karena memang diciptakan sebagai sistem large language model. Kalau kita lihat perkembangannya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, dari tahun 2022 sampai sekarang, perkembangannya itu luar biasa. Yayasan Lembaga Sabda sendiri mulai memberikan edukasi literasi kepada gereja tentang AI ini tahun 2022. Banyak yang belum menyadari ya, lahirnya ChatGPT saat itu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, masih banyak yang nggak ngeh apa ini gitu ya. Nah, pada saat itu ya, baru datanya yang bisa dipakai untuk memberikan kecerdasan kepada AI ini hanya 175 miliar parameter. Kalau kita lihat perkembangannya sekarang ya, hanya dalam waktu 1 tahun sudah menjadi 1,7 triliun parameter. Wow, data yang luar biasa.
dan 2024 nggak bisa dihitung lagi ya, saking begitu banyak data yang sudah dimakan atau sudah dipelajari oleh AI ini. Bahkan ya dalam perkembangannya AI sekarang bisa berpikir, AI bahkan bisa saling bekerja sama ya. Ketika kita menggunakan satu AI ya, nanti AI itu sendiri akan memanggil AI yang lain untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu yang kita perlukan. Bahkan saat ini yang tadi saya katakan sudah terjadi isu yang begitu luar biasa di dunia ini adalah AI bisa melakukan atau menggantikan manusia di dalam pekerjaan mereka. Wow, ya ini menjadi tantangan besar dan harus kita pikirkan dengan serius ya dengan perkembangan AI ini ya Bapak Ibu saudara sekalian. Tetapi dengan AI yang luar biasa ini ya, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. AI itu bermanfaat, tapi AI itu juga bahaya. Tadi malam saya sempat diskusi juga dengan salah satu hamba Tuhan. Memangnya AI itu bahayanya apa sih? Selama ini yang saya tahu AI itu bermanfaat sekali gitu ya. Lalu saya buka pikirannya, AI itu pada dasarnya berbahaya, Pak. Gitu ya. Kalau sekarang Bapak bisa melihat AI itu sangat bermanfaat ya, puji Tuhan. Tetapi pada dasarnya AI itu berbahaya. Tapi kita lihat dulu ya apa manfaat AI ya. Nah, suku digital sendiri ya, mendapatkan manfaat AI itu melalui ya ini ya yang biasa mereka lakukan. Mungkin kita sama ini nggak ngerti ya. Mereka lakukan itu menjadi asisten digital mereka. Mereka belajar curhat, berdiskusi dengan AI. Jadi AI sebagai chatbot. Lalu AI itu juga menjadi bagian dari aktivitas media sosial mereka ya. Algoritma AI apapun itu dinikmati anak-anak. Jadi misalnya karena ponakan saya di rumah itu juga selalu seperti itu. Wah ini AI ini, wah ini AI-nya lucu, ini pakai AI ini ya. Jadi mereka menganalisis dan mereka selalu yang keluar di media sosial mereka saat ini adalah konten-konten yang dibuat dengan AI. Di sekolah, AI juga bahkan menjadi guru les private digital mereka. Ada game, hiburan, dan sebagainya. Dan itu menciptakan dunia virtual yang menarik dan adiktif ya. Masalahnya sekarang, mereka sudah tahu cara pakai ini ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi ya, apakah mereka tahu pertama kali, apakah mereka sudah tahu bagaimana pakai AI ini untuk kemuliaan nama Tuhan? Apakah mereka sudah pakai AI ini untuk memastikan mereka belajar firman Tuhan? Mungkin belum. Nah ini menjadi miris di hati saya juga ya. Wow iya ya, mereka pertama kali tahu AI itu dipakai untuk hal-hal ini, tetapi nggak ada di sini yang mereka pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah inilah yang menjadi panggilan kita ya sebagai guru sekolah minggu pada era digital ini. Sehingga pastikan ya di gereja pun ya AI ini bisa menjadi manfaat untuk pelayanan ibadah, untuk PA, untuk persiapan mengajar, untuk PI bahkan penginjilan suku digital ya dan sebagainya bahkan sampai kepada konseling bagi anak sekolah minggu dan masih banyak lagi ya yang bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan. Gereja bisa memanfaatkan AI untuk ini. Tetapi ya manfaatnya ada. Tetapi itu tadi ya AI itu berbahaya dan sangat-sangat berbahaya. Kita sudah tahu semuanya ya efek-efek negatif AI. Ya ada hoax, kecanduan, malas ya, ada halusinasi, keamanan data, cybercrime dan sebagainya. Sekarang ini dunia sedang dalam masa perang ya, dan itu kebanyakan perangnya itu juga perang teknologi atau perang dengan kecanggihan-kecanggihan AI yang dimiliki oleh setiap negara yang sedang berkonflik ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu betul-betul menjadi efek negatif dari AI. Tetapi ya AI akan sangat berbahaya hanya kalau dipakai dengan apa? Tujuan yang salah, motivasi yang salah, dan cara yang salah. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara sekalian ya kakak-kakak semua, pastikan ya ketika kita selesai belajar hari ini, kita bisa menggunakan AI itu untuk tujuan yang benar, motivasi yang benar, dan cara yang benar. Dan bagaimana kita bisa pakai AI dengan tujuan yang benar, motivasi yang benar, dan cara yang benar? Hanya dengan AI for God. AI untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada hal apapun yang benar ya kalau kita tidak menggunakan AI ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tadi di depan saya sudah sampaikan ya, anak-anak itu pakai untuk ngobrol, untuk bikin PR, untuk mereka bisa bersosialisasi, untuk mereka bisa menciptakan konten. Kelihatannya baik ya, tetapi belum tentu benar. Kalau mereka tidak menggunakan itu, ya hal-hal yang positif itu tidak mereka gunakan dengan landasan yang benar, yaitu saya pakai ini untuk belajar demi kemuliaan nama Tuhan, saya pakai ini untuk main game demi kemuliaan nama Tuhan, saya pakai ini untuk diskusi ya dengan AI demi kemuliaan nama Tuhan, ya itu masih belum tujuan, motivasi dan cara yang benar. Pastikan mereka tahu AI mereka harus mereka pakaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah sebabnya guru sekolah minggu harus belajar AI. Supaya kita juga memastikan kita menggunakan AI untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Ada 4
fakta, 3 tujuan, 2 hasil, dan 1 keinginan yang kami harapkan ketika guru sekolah minggu belajar AI. Ya, tadi saya sudah sampaikan di depan ya, ada 4 fakta ini. Ya, lalu 3 tujuannya. Ketika kita hari ini belajar tentang AI, nanti setelah ini akan ada berbagai macam kita pelajari tentang AI. Kita bisa ngobrol-ngobrol, diskusi bagaimana AI kita bisa manfaatkan. Selain kita ngobrol dengan AI ya, kita bisa ngobrol dengan rekan-rekan kita. Ya, kita pakai AI ini untuk apa? Lalu kita bisa saling mendorong untuk mencoba. AI itu tidak bisa kita kuasai kalau kita nggak pernah coba. Harus kita coba dan jangan takut coba. Dan yang paling powerful lagi, kalau kita sudah bisa membagikan hasil ketika kita menggunakan AI ini dalam pelayanan, itu akan semakin menolong lagi ya, gerakan AI for God ini sampai kemana-mana ya. Dan diharapkan ketika kita sudah bisa belajar, punya skill memanfaatkan AI, kita juga bisa mengajarkan ya. Kita juga bisa mengajarkan kepada yang lain. Kita juga bisa mengajar anak-anak kita untuk pakai AI ini. Demi kemuliaan nama Tuhan itu caranya bagaimana. Dan diharapkan ya, ketika kita sudah belajar menggunakan AI untuk kemuliaan nama Tuhan, kita bisa melayani dengan lebih strategis lagi pada era AI ini, sehingga kita bisa membimbing lebih banyak suku digital untuk datang kepada Tuhan dengan cara yang lebih relevan. Dan hanya ada 1 keinginan kita, yaitu memakai AI untuk kemuliaan nama Tuhan atau AI Soldat ya. Jadi kita ingat ya, 4 fakta, 3 tujuan, 2 hasil, 1 keinginan, supaya kita pastikan kita pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Teknologi sedang mengubah cara kita untuk belajar dan mengajar, termasuk juga cara kita melayani. AI is the future, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan masa depan itu ada di dalam dunia AI. Dan generasi AI yang saat ini sudah ada di gereja kita ya. Dan pastikan ketika kita menggunakan AI atau memanfaatkan AI ini, kita sendiri pakai AI ini untuk tujuan yang benar, motivasi yang benar, dan cara yang benar, yaitu AI Soldat. Ya, pastikan kita pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Jadi ya, saya ingin mengakhiri dengan dorongan ya. Mari kita gunakan AI ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena setelah ini kita akan mendapatkan banyak hal ya. Skill untuk kita bisa menggunakan AI itu dengan baik seperti apa. Kita akan lihat bagaimana AI ini dipakai untuk belajar firman Tuhan. Dan nanti kita akan lihat juga bagaimana tools-tools media yang bisa begitu powerful untuk menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Tapi kalau kita tidak punya dasar ini, AI untuk kemuliaan nama Tuhan, ya, dengan bungkusan rohani, AI ini bisa tidak dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi harap hari ini ya, semua skill ini akan kita dapatkan, kita gunakan untuk menjangkau suku digital, sehingga mereka juga bisa menyampaikan AI ini kepada generasi-generasi berikutnya.